tadi telepon mau izin, mau ke toko, mau cari barang, cari benih, sekaligus mau sedikit cari-cari yang lain ke toko. Jadi beliau bilang langsung aja ke toko, nanti cari aja apa yang dibutuhkan sesuai apa yang saya cari. Jadi ayo kita langsung berangkat aja, deket aja kok. Jadi tokonya itu menjual grosir dan eceran. Jadi kalau orang beli per biji juga bisa, kalau beli banyak dapat kortingan harga, harganya juga akan lebih murah. Nah, itu lampu merah Jati, dekat saja. Itu lampu merah. Nah, ini kios. Ini kiosnya dekat saja toh. Kios pertanian Green Gold, melayani grosir dan eceran. Jadi kita langsung aja masuk, kita cari apa yang kita butuhkan. Ini kayaknya bibit kangkung. Jadi barangnya macam-macam. Ada sayur, ada buah, ada kacang-kacangan. Ada tempat minum ayam, makan ikan, sepatu boot, tangki spray juga ada, pakan burung ada. Ngapain mas? Ngapain? Pakan kucing, pakan ayam, obat dan vitamin ayam ada semua. Masuk aja, soalnya mbaknya lagi repot. Tadi udah izin juga. Pupuk juga ada, obat ada. Kita langsung cari benih yang kita cari aja. Kayaknya di sini benih kangkung. Ya, ini dia. Benih kangkung. Ini dia kangkung yang kita cari, mau tanam di polybag. Oke, yang saya cari sudah dapat. Jadi tinggal bayar aja sama yang lain. Mbak sudah minta bantu ditotalkan kah? Totalnya berapa? Sambil nunggu mbaknya nota, lihat-lihat aja yang lain toh. Barangkali rekan-rekan ada yang mau cari pakan burung, pakan kucing, pakan ayam. Ada. Pupuk, obat, ada semua. Berapa totalnya mbak? Totalnya 192.000. Ini uangnya 200 ya. Botol minum juga ada, pakan ikan. Pokoknya komplit lah, semua ada. Melayani retail, eceran, dan grosir. Jadi rekan-rekan yang di Maluku khususnya silahkan bisa merapat ke kios pertanian Green Gold. Oke, kayaknya udah selesai. Kembali 8.000. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak.
Yuk pulang dulu. Oke. Iya, rekan-rekan semua. Tadi saya udah dari toko Green Goal cari beberapa kebutuhan. Jadi ini tadi yang saya beli. Ada kangkung Bangkok, sekam bakar, kohe, bayam maestro, dan jespam 2 liter sama sekop. Yang pertama ini ada kangkung Bangkok. Jadi sekedar berbagi ilmu saja, kalau misalkan beli benih di kios pertanian, itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Coba nanti kalau beli dilihat di balik kemasannya. Di sini tertera yang paling pertama ialah coba lihat dulu tanggal expirednya atau tanggal kadaluarsa. Di sini kadaluarsa April 2022. Jadi masih lama, sekarang masih Juni 2021, berarti masih ada setahunan lah. Terus saya bantu jelaskan dari yang paling kiri ini. Ini ada penjelasan daya tumbuh minimum. Jadi yang dimaksud daya tumbuh minimum ialah kemampuan benih ini sendiri untuk tumbuh. Jadi kalau di sini tertera daya tumbuh minimum 80%, jadi kalau diibaratkan misalkan dalam 10 biji benih kangkung, maka kemungkinan ada 8 biji yang akan bisa tumbuh. Jadi begitu, 80%. Jadi nanti kalau cari benih, cari kalau boleh daya tumbuh minimumnya yang tinggi, 80% lah paling minimum. Atau lebih bagus 90% atau bahkan 100%. Begitu. Yang kedua ada kemurnian 99%. Yang dimaksud kemurnian ialah misalkan dalam 10 biji kangkung, jadi dipastikan 99% itu murni. Maksudnya tidak ada campuran kerikil, batu, kotoran, atau yang lain-lain. Jadi murni di dalamnya adalah isi benih kangkung. Yang ketiga ada kadar air maksimal. Jadi benih setelah mengalami penjemuran, pengeringan, dia akan tersisa air paling sedikit. Jadi kadar air maksimal paling sedikit itu yang paling bagus. Di sini kadar air 10%. Terus yang terakhir ini ada isi kemasan 1.500 biji. Ini tertera umur panen 21-25 hari. Jadi nggak sampai 1 bulan saja kalau sayur kangkung ini. Nah ini udah saya buka, isinya seperti ini. Ini maaf ya, saya sendirian jadi pegang HP sendiri. Nah ini seperti ini, isi biji dari benih dari kangkung. Nanti kita tanam ya. Terus yang kedua saya ada ini, benih bayam hijau. Terus yang ketiga saya beli ini, komhe. Komhe itu yang ini kompos. Kompos itu bisa disebut pupuk organik yang berasal bahan dasarnya dari sisa-sisa tumbuhan. Bisa dari dedaunan yang kering, batang jagung yang sudah mati. Pokoknya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jadi dia dicacah prosesnya, difermentasi seperti ini. Difermentasi nanti dia jadinya kompos. Nah, dia seperti ini. Cuman ini tadi saya beli yang sudah di repacking, kemasan ulang. Kalau kemasan besarnya seperti ini, kompos. Jadi kompos ialah pupuk organik yang berasal dari bahan-bahan alami tumbuhan dan tanaman dan lain-lain. Ada juga pupuk organik yang hewani. Dia berasal dari kotoran hewan atau pupuk kandang dan lain-lain. Nah, fungsi dari kompos itu sendiri ketika dicampur sebagai bahan media tanam nanti, dia berfungsi untuk memperbaiki tekstur tanah.
Jadi tanah itu nanti kalau dicampur dengan kompos akan menjadi lebih subur. Nah, jadi lebih subur. Kalau tanahnya subur, akar tanaman itu dapat berkembang dengan lebih cepat dan leluasa. Ketika akar tanaman leluasa, jadi otomatis pertumbuhannya juga akan semakin cepat begitu. Nah, terus selanjutnya saya beli sekam bakar. Sekam bakar itu kulit padi yang sudah dibakar, tetapi dibakarnya tidak sampai hangus. Kalau hangus dia akan menjadi abu kayu, menjadi abu. Ini dia bentuknya masih seperti ini. Coba kita buka ini. Nah, bentuknya masih utuh seperti kulit padi yang belum dibakar, tapi jadi dibakar istilahnya kayak hampir dipanggang begitu. Dibakar cuman tidak sampai jadi abu. Nah, fungsinya sekam bakar ini ketika dicampur dengan tanah, dia kan bentuknya kasar, utuh begini toh. Jadi fungsinya ketika dicampur di media begini, dia nanti akan memberikan rongga pada tanaman. Jadi dia awet gembur. Media tanah ini jadinya nanti awet gembur, tidak padat. Sekam bakar sendiri ketika disiram air dia dapat menyimpan air dengan cukup. Juga jadi fungsinya sekam bakar itu dia akan menggemburkan tanah, juga menyerap air lebih maksimal. Nah, ini nanti rencananya kita mau bikin media tanam yang tergabung dari tanah, pupuk organik kompos, dan sekam bakar. Jadi nanti kita campur aja seperti ini. Terus saya juga beli polybag ya untuk media ini. Jadi yang pertama kita campurkan media tanamnya. Ini saya sendirian, jadi mohon maaf agak repot. Jadi saya jelaskan aja karena memang kemarin sudah saya campur. Jadi kalau mau campur media, yang lebih bagus itu begini. Dari campuran antara tanah, kompos, atau pupuk kandang atau pupuk organik dengan sekam bakar. Di sini langsung saya sebutkan saya pakai dengan kompos. Jadi campurkan antara tanah, kompos dengan sekam bakar dengan menggunakan perbandingan 3:1:1. Maksudnya kalau tanah kita pakai 3 mangkuk, berarti komposnya 1 mangkuk, sekam bakarnya juga 1 mangkuk. Jadi perbandingannya 3:1:1. Ini coba lihat, ini yang sudah saya campur, sudah ada tanamannya. Kemarin saya tanam jambu biji ini. Atau dia gembur. Bagus. Jadi kembali ke awal, kalau bikin media yang bagus, perbandingan antara tanah, pupuk kandang kompos, dan sekam bakar. Perbandingannya 3 untuk tanah, 1 untuk kompos, dan 1 untuk sekam bakar. Diaduk, dicampur rata, lalu dimasukkan ke dalam polybag. Nah, ini kemarin saya sudah campur, jadi agar lebih cepat, langsung kita tanam saja sayurnya. Ini kan kemarin udah saya campur, udah saya siapkan. Jadi tinggal tanam aja. Jadi tanam aja begini, kita pinggirkan dulu tanahnya. Kita pinggirkan semuanya yang sudah dicampur. Nah, lalu kita beli air sedikit saja. Karena dia tanahnya kering dari kemarin. Kita beri air sedikit saja untuk membasahi. Karena pada dasarnya benih tanaman untuk berkecambah, dia harus memiliki lingkungan yang lembab. Yang lembab itu tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Kalau kering, dia kering, tidak mau tumbuh, tidak mau berkecambah. Kalau terlalu basah, nanti kecambahnya malah jadi busuk, jadi lembab. Nah, segini cukup, langsung kita ambil bijinya.
Kita hambur saja begini. Ini bijinya, biji kangkung. Kita hambur begini. Hambur begini. Kita hambur begini. Setelah dihambur, tanah yang tadi kita tepikan, kita tutup di atasnya tipis-tipis saja. Jadi ketika tadi udah basah, kita tutup. Nanti jadinya lembab. Untuk kangkung sendiri, benih kangkung, biasanya dia butuh waktu untuk berkecambah paling cepat 2 hari. Dalam 2 hari 2 malam dia sudah mulai berkecambah. Jadi tidak lama. Jadi nanti ketika sudah berkecambah, untuk selanjutnya bisa saya kasih pupuk daun atau perawatan yang lain, tergantung kondisi tanamannya. Ketika sudah ditanam, jadi ya jangan lupa kita beri tanda atau kita ingat-ingat saja. Ini tanda bahwa saya tanam hari ini, semai hari ini tanggal 13 bulan 6 2021. Jadi nanti kita bisa pantau kapan waktunya memupuk, kapan waktunya menyemprot, dan lain-lain. Kalau memang rekan-rekan semua hafal tanggalnya, tidak pakai ini juga tidak apa-apa. Ini agar lebih disiplin saja toh. Baru kita siram air sedikit saja. Ini yang lain nanti saya teruskan nanti ya. Soalnya sendirian tidak bisa. Oke, cukup. Iya. Oke, kalau begitu sudah. Itu saja yang bisa saya sharing untuk kali ini. Nanti berikutnya akan kita sharing juga hal-hal yang lain. Oke, sampai ketemu di acara kita selanjutnya. Sebagai penutupan, saya berikan pemandangan kota Ternate. Oke, bagus toh. Kota Ternate. Ini tepatnya saya berada di Gunung Gamalama. Kalau nanti rekan-rekan searching, coba cari Gunung Gamalama Ternate, pasti tahu. Bagus sekali. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.